Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran YouTube online saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat peta tematik dengan menggunakan aplikasi ArcGIS ArcMap 10.3. Yang saya gunakan adalah 10.3. Nah, untuk menentukan kriteria penentuan kawasan lahan ini, maka kita harus mendapatkan referensinya. Referensinya adalah kita menggunakan SK Mentan nomor 837/KPTS UM/11/1980, di mana di dalam penentuan kriteria penentuan kawasan suatu wilayah itu ditentukan berdasarkan skornya masing-masing. Nah, skor ini ditentukan oleh parameter-parameter yang ada pada bahan-bahan peta yang kita gunakan. Yang pertama adalah parameter dari kelas lereng suatu lahan yang seperti ini. Kemudian ada parameter yang lain. Parameter yang lain adalah parameter kelas tanah menurut kepekaan erosinya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah intensitas curah hujan harian rata-ratanya seperti ini. Nah, nanti kalau ada intensitas curah harian dengan menggunakan intensitas curah hujan harian rata-rata tahunan, itu juga bisa kita gunakan. Ya. Kemudian selain SK Mentan, ini kita juga harus mempunyai peta dasarnya. Artinya kita mempunyai peta dasar dari ketiga parameter yang akan kita gunakan, yaitu peta lereng, kemudian peta kelas tanahnya atau jenis tanahnya, dan peta intensitas curah hujannya. Ya, intensitas hujannya kita punya itu. Nah, setelah ketiganya kita punya, maka kita dapat menentukan kriteria kawasan lahan itu sebagai kawasan lindung atau kawasan penyangga atau kawasan budidaya. Itu berdasarkan total dari skornya, ya. Jadi berdasarkan petunjuk yang kita dapat bahwa penentuan kriteria kawasan lahan itu ditentukan berdasarkan skor total nilai skornya dari penjumlahan masing-masing skor di parameter ini, parameter kelas lereng, parameter kelas tanah, kemudian parameter hujannya. Ya, jadi nanti kita jumlahkan ini, baru nanti bisa kita menentukan kriteria kawasan lahannya. Oke, kita lanjut ke bahannya. Bahan yang saya gunakan adalah peta-peta tematik. Ya, peta tematik ada peta hujan, kemudian ada peta lereng, dan ada peta jenis tanahnya. Ya, nanti kita akan lihat ketiga peta ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi ArcGIS ArcMap. Yang pertama adalah kita load atau memasukkan data dari tiga parameter yang kita gunakan, yaitu data hujan, data kelerengan, dan satu lagi adalah data jenis tanah, ya. Terus masing-masing dalam bentuk peta. Jadi pertama kita add data ini, saya klik ini add data. Kemudian setelah itu saya masukkan hujan, kemudian tekan shift, kemudian lereng dan tanah, ya. Saya pilih, kemudian saya pilih add. Nah, setelah kita add, maka selanjutnya adalah kita cek dulu atribut tabelnya. Jadi saya pilih hujan satu-satu, kemudian klik kanan, open atribut tabel. Kemudian kita lihat di sini bahwa sudah ada nilai intensitas untuk masing-masing poligon di peta hujan. Cuma skornya belum ada. Nah, ini yang akan kita tambahkan skornya. Ya, untuk menambahkan satu kolom itu kita lakukan penambahan, klik di tabel optionnya, kemudian di tanda panah ke bawah kita klik, kemudian kita add fill. Nah, di add fill kemudian kita kasih satu kolom dengan judul kolom skor hujan, kemudian sort integer precisionnya 0 karena ini bilangan bulat, saya klik OK. Kemudian yes, ini karena dia namanya terlalu panjang, jadi kita yeskan saja. Ini skor hujan. Ya, kemudian kita kasih skor berdasarkan
dari SK Mentan tadi. Kita lihat di sini kalau hujan 0 sampai 13,6 skornya adalah 10. Jadi kita pilih ini, saya klik di bagian sini sampai yang cari 13,6 ya. Kemudian saya taruh di sini kursornya, kemudian klik kanan, kemudian fill kalkulator, kemudian saya tulis 10, kemudian klik OK. Maka akan terisi semua, ini skornya 10. Yang selanjutnya adalah di 20,7. Ini 20,7, saya klik di sini, kemudian saya tekan shift, saya klik di sini, dia terpilih di bagian sini, kemudian saya klik kanan di bagian sini, fill kalkulator, saya isi 20. Saya klik isi 20. Kemudian selanjutnya adalah saya ke bagian yang selanjutnya adalah ini 27, kita lihat di sini 27,7 ya, 27,7. Ini adalah skornya 30. Skornya 30. Jadi saya pilih 27,7 sampai dengan terakhir sini. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya fill kalkulator, kemudian skornya adalah 30. Lalu saya klik OK. Nah, yang selanjutnya adalah kalau berdasarkan tabel SK Mentan tadi di 34,8 itu skornya adalah 40 ya. Kita pilih yang 34,8, kemudian tekan shift, kemudian lalu kita pilih sampai sini, kemudian di bagian sini saya klik kanan, fill kalkulator, kita kasih skor 40. Nah, sekarang sudah terisi semua. Untuk peta hujan ada skornya, sudah terisi semua. Ya, kita tutup saja, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bagian di lereng. Namun sebelumnya ini karena masih terpilih, kita selection, kemudian clear picture. Ya. Kemudian kita pindah ke peta lereng. Peta lereng kita klik kanan, lakukan hal yang sama ya. Hal yang sama, cuma pada bagian ini saya akan memilihnya tidak secara manual tapi menggunakan selection by attribute ya. Jadi saya klik lereng, kemudian klik selection by attribute, kemudian yang mau saya pilih adalah ininya lerengnya. Jadi 0 sampai 8 berdasarkan ini kita lihat kelerengan 0 sampai 8 skornya 20, 8 sampai 15 skornya 40, seterusnya sampai lebih besar dari 45 adalah 100. Jadi saya satu-satu saya pilih 0 sampai 8 skornya 20. Ya, jadi ini saya ganti di lereng. Kemudian slope. Ini ada slope ya, jadi saya pilih slope. Kemudian sama dengan, kemudian saya get unique value 0 sampai 8 ini. Kemudian saya pilih dia. Nah, ini sudah terpilih karena letaknya tidak berurutan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dulu ini satu ya. Tadi kelupaan, kita tambahkan dulu ini satu. Saya tambahkan add fill. Ini add fill skor lereng. Ini short integer, oke ya. Oke. Nah, ini kemudian setelah itu hal yang sama, saya klik di bagian skor lereng, kemudian fill kalkulator, saya kasih skor 10. Klik OK. Nah, sudah terisi 10. Selanjutnya adalah saya mengisi untuk yang 8 sampai 15 ya. Karena kalau saya pilih manual ini agak berantakan, agak tidak tersusun, maka saya pilih pakai selection, select by attribute, kemudian get unique value-nya saya ganti ini, saya hapus. Kemudian get unique value-nya saya pilih 8 sampai 15 ini. Kemudian apply. Ya, terpilih semua 8 15-nya. Hal yang sama saya klik kanan di skor lereng, kemudian fill kalkulator. Ya, kita isi berapa skornya di sini? 40 ya. 40. Jadi saya isi 40 di sini. Ini 40. Kemudian klik OK.
Nah, selanjutnya lagi kita lakukan selection by attribute, kemudian kita ganti yang dari yang ketiga ya, sama dengan get unique value. Ini adalah 15 sampai 25. Klik 2 kali, masuk ke sini, kemudian apply, klik OK. Kemudian ini kita ganti pakai kalkulator, skornya adalah 60 ya. 60. Kita lihat di sini, kita cek dulu 60. Ya, skornya 60. Ya, kemudian skornya 80 dan skornya 100. Oke, saya klik OK. Oke, di sini setelah itu kita selection by attribute kembali untuk memilih yang selanjutnya adalah 25 sampai 45. Get unique value 25. Oke. Kemudian saya klik kanan, pilih kalkulator, kemudian ini saya ganti 80. Klik OK. Ya, tinggal yang terakhir adalah lebih besar daripada 45, sama saya selection by attribute. Kemudian ininya saya ganti, saya hapus. Kemudian get unique value. Kemudian lebih besar dari 45 ya. Kemudian apply, terpilih, baru kita kasih oke ya, di sini oke. Kemudian saya klik kanan, pilih kalkulator, saya isi 100. Nah, sudah terisi semua untuk peta lereng. Selanjutnya adalah saya tutup ini. Nah, ini masih terpilih, saya selection, clear, select feature ya. Kemudian baru saya pindah ke tanah. Nah, di tanah itu saya lakukan yang hal sama, saya klik kanan, kemudian open attribute table. Kemudian yang pertama adalah saya tambahin dulu di sini. Ya, saya tambahin dulu fill-nya. Klik add fill. Sekarang skor tanah. Skor tanah ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya adalah saya akan mengisikan skornya berdasarkan SK ini. Kita lihat di sini kalau dia aluvial 15, latosol 30, kemudian mediteran 45 dan sebagainya ya. Kita cek di sini. Ini ada aluvial. Ini aluvial, yang kita pilih adalah sini ya. Jadi nanti aluvial kita pilih selection by attribute, selection by attribute. Nah, ini keterangan, kita pilih keterangan ya. Nah, cuma ini masih lereng, kita ganti dengan tanah di sini. Kemudian kita klik keterangan, kemudian sama dengan get unique value, kemudian kita cocokkan dengan tadi aluvial. Nah, kita pilih aluvial. Ya, aluvial, apply, terpilih, kemudian klik OK. Di skor tanahnya saya klik di sini, kemudian klik kanan, fill kalkulator, kita isi berapa tadi? 15 ya. Ini 15. Jadi kita isi 15 di sini. Klik OK. Ya, selanjutnya regosol. Regosol itu masuk ke berapa? Kita lihat di sini regosol. Regosol ada di 75 ya. Skornya adalah 75. Jadi saya pilih regosol, kasih skor 75. Kembali saya selection by attribute. Kemudian ininya saya ganti regosol. Get unique value, kemudian saya pilih regosol, klik OK. Kemudian selanjutnya adalah di sini saya kasih skor sesuai tadi adalah 75. Ya, 75. Klik OK. Oke, selanjutnya latosol ya. Latosol kita lihat di sini. Latosol yang mana? Latosol adalah skornya 30 ya. Latosol skor 30. Kita kembali lagi select by attribute. Kemudian kita hapus regosolnya, kita ganti dengan latosol. Ya. Latosol OK. Terpilih, baru di sini saya klik kanan, pilih kalkulator, kemudian kita ganti 30. Klik OK. Nah, terisi. Selanjutnya adalah ini aluvial. Ya, aluvial. Aluvial kita lihat di sini, aluvial masuk di
15 ya. 15. Ini sudah terisi aluvialnya. Kemudian asosiasi Mediteran ya. Mediteran ini kita lihat di sini Mediteran ada di 45 ya, di sini di bagian sini 45 skornya. Kita isi, kita pilih dulu select by attribute, kemudian ini kita ganti Mediteran. Kita get unique value, kemudian asosiasi Mediteran, klik 2 kali, oke, terpilih nih. Setelah itu saya fill kalkulator, di sini klik kanan, fill kalkulator, saya isi berapa tadi? Kita lihat di sini 45 ya, 45. Kemudian oke. Nah, yang terakhir adalah chromosol. Chromosol kita lihat di sini. Chromosol itu ada di kelas nomor 4 ya, 60 skornya. Otomatis saya pilih di sini select by attribute, kemudian Mediterannya saya ganti, kemudian get unique value-nya saya pilih chromosol, kemudian apply, klik OK. Selanjutnya adalah di sini saya fill kalkulator, skornya adalah 60. Oke, sampai sini kita sudah memberikan skor di masing-masing parameter, baik di peta hujan, peta lereng, maupun peta tanah. Lalu yang kita lakukan adalah mulai melakukan yang namanya proses geoprocessing, ya, overlay. Jadi untuk membuat peta tematik baru dari 3 peta ini, kita melakukan metode overlaying dengan teknik geoprocessing ya. Yang saya gunakan adalah teknik geoprocessing dari union ya, karena saya ingin memasukkan semua unsur tabel dari masing-masing peta hujan, peta lereng maupun peta tanah. Jadi saya klik geoprocessing, kemudian union. Kemudian dari union ini saya pilih peta hujan. Kemudian saya tambahin lagi peta lereng. Kemudian saya tambahkan lagi peta tanah. Nah, pada kesempatan ini outputnya silakan ditaruh di folder yang kalian maksud. Tapi kalau kesempatan ini saya hanya menggunakan folder defaultnya saja. Ya, kemudian setelah itu klik OK. Ya, kita tunggu sebentar sampai prosesnya berjalan dan menghasilkan peta baru atau peta baru di bagian kanan sini nanti muncul petanya yang baru. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi unionnya sudah berhasil. Kalau kita buka di tabel atributnya, klik kanan, open attribute table, maka ini di bagian sini kita besarkan. Ini sudah berisi skor hujan, ada skor tanah, kemudian ada skor lereng. Nah, ini akan kita jumlahkan ya, kita akan jumlahkan masing-masing skornya, kita akan jumlahkan ya. Kita tutup dulu. Nah, kita jumlahkannya sama seperti tadi. Kita klik kanan, open attribute table, di bagian sini kita tambahkan skor totalnya, jadi satu fill baru, skor totalnya. Saya add fill, di sini add fill, kemudian saya tambahkan skor total, lalu skor totalnya saya tetap pakai short integer, kemudian klik OK ya, akan muncul satu kolom baru dengan judul skor total. Kemudian satu lagi saya tambahkan dia untuk kriterianya ya, saya tambahkan add fill, kriteria lahan, karena kriterianya saya berisi teks, saya klik teks di sini, saya pilih teks, kemudian klik OK. Nah, sudah. Lalu hal yang sama saya lakukan untuk proses overlaying, yaitu penambahan ini. Jadi ada skor lereng ditambah dengan skor tanah ditambah dengan skor hujan ya. Jadi di sini saya tetap
menggunakan pil kalkulator. Jadi saya pilih dulu bagian atasnya, kemudian pil kalkulator. Skor total adalah dari skor hujan ditambah dengan skor tanah ditambah dengan skor lereng, ya. Nah, skor hujan ditambah skor tanah ditambah skor lereng, kemudian saya pilih oke. Maka dia akan menghitung sendiri jumlah skor totalnya adalah ini. Selanjutnya adalah kita akan mengklasifikasikan ini berdasarkan saya kecilkan dulu ini. Saya kecilkan ini, jadi kita klasifikasikan ini berdasarkan dari SK Permentan tadi, ya. Nah, ini SK Permentannya kita buka, ya. Kita buka di sini. Nah, ini kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki skor total lebih besar dari 175. Kemudian kawasan penyangga adalah 125 sampai 174. Kemudian di bawah 125 adalah kawasan budidaya. Nah, ini kita akan menggunakan ini untuk menentukan kriterianya, ya. Jadi caranya adalah dengan menggunakan dengan selection by attribute tadi. Jadi selection by attribute. Kemudian yang kita akan pilih adalah di skor tanah, ya, skor tanah. Yang kita akan pilih adalah bukan ini. Jadi selection by attribute kita pilih dulu dia di ini, ya, karena namanya tadi saya belum ganti, ini masih hujan inian. Kemudian saya pilih skor total. Skor total ini. Skor total saya akan pilih sesuai dengan kriteria ini. Jadi ini adalah kurang dari 125, ya. Kurang dari ini. Kemudian get unique value kita pilih di sini. Adakah yang 125 itu, ya? Nah, ini ada. Jadi 125-nya enggak kita pilih, tapi dia kurang dari 125. Jadi pilih 125. Kita apply. Kemudian klik OK, dia sudah terpilih, ya. Sudah terpilih di bagian sini. Nah, di bagian sini skor totalnya sudah terpilih yang 125. Lalu kita kasih dia keterangan sebagai kriteria kawasan budidaya. Ya, kita lihat di sini kurang dari 125 adalah kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya, ya. Entah itu sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan, tanaman semusim atau pemukiman, tapi kawasan budidaya kurang dari 125. Nah, di sini saya klik kanan di bagian kriteria lahan, kemudian pil kalkulator, kemudian saya pilih keterangan, ya, tadi kriteria lahan, ya, kriteria lahan. Nah, kriteria lahan, ya, kriteria lahannya saya pilih kriteria lahan, kemudian saya kasih kawasan budidaya, ya. Saya kasih tanda petik 2, ya, di bagian sini. Ini adalah teks, jadi kawasan budidaya. Klik OK, maka akan terisi semua kawasan budidaya sesuai dengan skor yang kurang dari 125. Nah, selanjutnya sama, ya. Jadi kita akan memberikan keterangan yang lain untuk kawasan penyangga dengan skor 125 sampai 174. Jadi kalau kita lihat lebih besar sama dengan 125, tapi kurang dari 175, ya, kurang dari 175. Jadi kita pilih di sini selection by attribute, select by attribute, skor total lebih besar sama dengan get unique value. Kita pilih 125. Ini 125. Kemudian ada 2 tadi, kurang dari dan kurang dari, ya, N. Kemudian skor total, ini kita pilih lagi skor totalnya. Skor total kurang dari 175. Jadi saya pilih yang 175. Ya. Nah, ini kenapa kurang dari 175? Kita lihat di sini dia kan 174. Ya, jadi 174 masuk, ya.
Jadi saya pilih 175, kurang dari 175. Kemudian saya apply, kemudian saya oke. Dia akan terpilih. Jadi bagian-bagian yang pada kriteria itu akan terpilih secara otomatis. Lalu setelah itu baru saya klik kanan, fill kalkulator. Kemudian ini saya isi dengan kawasan penyangga. Penyangga, ya. Kemudian klik oke. Nah, selanjutnya adalah kriteria yang ketiga adalah untuk kawasan lindung, di mana skornya lebih besar atau sama dengan 175, ya. Jadi tinggal saya selection by attribute, ya, pada posisi yang tadi setelah union, ya. Ini kebetulan hujan union namanya. Kemudian skor totalnya saya ganti lebih besar sama dengan get unique value, kita pilih 175. Nah, ini. Jadi akan memilih semua skor yang 175. Saya klik OK, maka akan terpilih. Setelah itu klik kanan, fill kalkulator, saya isi ini sebagai kawasan lindung. Nah, sudah, klik OK. Nah, sudah terisi semua. Nah, kalau sudah terisi semua, nih ya, saya coba kecilin sedikit. Nih, sudah terisi semua, ya, sudah terisi semua di bagian sini. Nah, selanjutnya, karena sebenarnya cuma ada 3, ya, harusnya ada 3 poligon besar saja, ya. Cuma ini sampai berapa poligon di sini, sampai banyak seperti ini. Artinya kita perlu mengelompokkan, ya. Saya close dulu ini, kemudian saya clear selection untuk melepaskan pilihan ini tadi. Selection, clear select feature. Kemudian setelah itu saya kelompokkan dia menjadi hanya 3 kelompok besar saja, yaitu sesuai dengan ini: kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita klik dari open attribute tabelnya, ini banyak sekali objeknya. Sampai berapa ini? Kita lihat ya. Sampai 600-an. Ya, sementara sebenarnya isinya hanya kawasan budidaya, kawasan penyangga, dan kawasan lindung. Otomatis saya lakukan proses geoprocessing juga. Kemudian yang saya gunakan adalah dissolve. Dissolve ini adalah proses geoprocessing untuk menyatukan poligon-poligon yang mempunyai atribut yang sama. Jadi saya klik di sini dissolve. Kemudian inputnya adalah hujan union ini tadi. Ya. Kemudian apa yang mau digabung? Atribut mana yang mau digabung? Atributnya adalah atribut kriteria lahan. Saya centang di sini. Kemudian saya taruh nanti di mana itu ya. Silakan namanya lahan misalnya ya. Lahan, kriteria lahan, ya. Union dissolve. Kemudian klik OK. Kita tunggu sampai dia berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, sudah jadi ya. Ini kriteria lahan dissolve. Kemudian baru saya open attribute table untuk ngecek apakah sudah 3. Nah, ini sudah 3. Jadi ada 1, 2, 3 poligon yang sebagai kawasan budidaya, yang berfungsi sebagai kawasan lindung, dan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membedakan ini supaya beda, kita beri warna yang berbeda. Jadi saya klik kanan di sini, kemudian saya klik properties. Setelah klik properties, saya pilih simbologi, kemudian kategori. Kategorinya adalah saya pakai unique value. Kemudian ini adalah kriteria lahan, saya pilih ya kriteria lahan karena tadi ada shape dan length dan luasnya ya. Saya pilih kriteria lahan, kemudian saya pilih add value. Jadi nanti ada kawasan budidaya, ada kawasan lindung, dan kawasan penyangga. Nah, kita susun satu-satu. Di kawasan lindung saya mau taruh di bagian atas. Kemudian kawasan budidaya saya taruh di paling bawah. Ya. Warnanya kawasan lindung adalah hijau tua ya, karena dia menggambarkan hutan lindung, saya kasih hijau tua. Kemudian kawasan penyangga kita kasih warna yang lain, misalnya warna orange ya.
Ini warna orange. Klik OK. Kemudian kawasan budidaya biasanya adalah kawasan yang yang diusahakan oleh masyarakat. Kita kasih dia warna kuning karena simbol dari bahwa sudah dibudidayakan ya. Klik OK. Ya, kemudian saya apply. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah sebuah peta baru yang dihasilkan dari 3 peta yang sudah ada. Ya, jadi peta kawasan kriteria lahan, penentuan kriteria lahan ditentukan berdasarkan 3 peta yang sudah ada. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau ditanya berapa luas kawasan ini, kalau kawasan lindung, maka bisa kita cek di sini dengan melihat open attribute tabelnya. Kawasan lindung adalah luasannya adalah ini. Ya, kawasan lindung adalah ini. Jadi berapa ini? Dibagi 10.000 jadinya 14.459 hektar. Ini dalam satuan meter. Ya, meter persegi ya. Tinggal kita atur menjadi hektar ya. Nah, kemudian kawasan budidaya berapa? Ini sekitar 88.391,4 hektar ya. Begitu juga kawasan penyangganya. Saya rasa itu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan saya akan melanjutkan tutorial bagaimana membentuk layout dari peta yang sudah kita buat pada kesempatan ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.